Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Di tengah kondisi sulit dari para pelaku usaha, kemudian aktivitas bisnis tidak berjalan maksimal, Pak Sarman. Lagi-lagi saya ingin tanyakan bagaimana kondisi perusahaan, kemudian juga potensi PHK, Pak. Kalau kita lihat kondisi masing-masing dunia usaha, tentu masing-masing sektor itu pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau kita lihat contoh di Jakarta, bahwasanya sektor yang paling tertekan itu adalah sektor perdagangan dan juga pariwisata. Nah, kita tahu bahwa dalam 14 hari ke depan yang namanya mal itu tutup. Di dalam mal itu di sana banyak sekali fashion, banyak sekali yang namanya restoran dan kafe, dan banyak juga mungkin usaha-usaha lainnya. Itu harus tutup total, dan kita tahu di Jakarta mungkin ada sekitar 98 mall di Jakarta. Kalau kita kalikan dengan jumlah pengusaha tenan di dalamnya, ya itu cukup besar sekali dengan jumlah karyawan juga yang ratusan ribu. Kemudian juga restoran juga dengan keterbatasan yang ada. Kafe juga begitu. Kemudian aneka jasa, yang namanya event organizer misalnya, yang namanya juga katakanlah event-event penyelenggara pameran misalnya, itu harus berhenti. Belum lagi transportasi misalnya, transportasi yang namanya taksi, yang namanya angkot, yang namanya transportasi online, itu sangat-sangat berdampak sekali. Kemudian juga misalnya yang namanya destinasi-destinasi wisata, di sana banyak UKM kita, lapangan golf. Jadi ini kan yang menggerakkan banyak ekonomi Jakarta. Belum lagi hiburan malam yang sudah sampai saat ini juga belum buka. Jadi ini yang paling sangat-sangat berdampak sekali dengan adanya kebijakan ini. Nah, kalau kita lihat kondisinya, kalau saya katakan tadi bahwa masing-masing sektor berbeda-beda. Tapi memang yang sektor yang saya katakan tadi, ini memang kondisinya pasti akan sangat-sangat tertekan sekali. Karena bagaimanapun bisa kita bayangkan misalnya bahwa sudah dipastikan karyawannya saat ini sudah pasti akan dirumahkan sementara karena tidak ada aktivitas. Yang kedua, kita lihat bahwasanya sampai dengan 14 hari sampai 20 hari ke depan, otomatis tidak ada omset, tidak ada profit. Di satu sisi misalnya bahwa biaya operasional mereka itu harus berjalan, gitu kan? Nah, jadi artinya bahwa memang ini sesuatu tantangan yang amat berat bagi dunia usaha. Harapan kami mudah-mudahan dalam waktu 14 hari sampai dengan 20 hari ke depan, ini teman-teman kita pengusaha ini masih mampu untuk bertahan. Sekalipun memang kondisi saat ini, Mas David, ini masih jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu pengusaha masih memiliki dana cadangan, karena memang mereka dari dana cadangan tahun yang 2019 itu masih bisa dicadangkan dari tahun 2020. Tapi untuk saat ini menurut hemat saya, dana cadangan pengusaha itu udah sangat-sangat menipis sekali, karena memang kita tahu omset di tahun 2020 juga sama sekali sangat-sangat minim sekali. Jadi memang ini tantangan yang sangat berat nih Mas David. Oke.